Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru di Desa Lestari Indah. Selamat datang di pelatihan kedua kita pada siang hari ini, tanggal 22 Juli 2021. Jadi sebelum saya memulai pelatihan, ada baiknya saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi seperti yang di slide, Bapak dan Ibu bisa lihat, jadi judul pelatihan kedua kita pada siang hari ini yaitu Pelatihan Penyampaian Materi Pembelajaran lewat Platform Online. Adapun susunan acara pelatihan kedua kita, yang pertama yaitu pembukaan pelatihan oleh mahasiswa KKN, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu doa memulai pelatihan. Yang ketiga latar belakang pelatihan. Yang keempat kegiatan inti. Yang kelima, sesi tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Jadi pada pelatihan kedua kita siang hari ini kita akan membahas tentang penggunaan platform mengajar di dalam kelas secara online. Jadi di pelatihan kali ini saya akan menjelaskan apa saja platform yang bisa Bapak Ibu pakai dalam mengajar lewat online kepada siswa-siswa dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi untuk itu saya akan membuka pelatihan dengan doa. Jadi sebelum kita memulai pelatihan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Selanjutnya yaitu adapun latar belakang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di pelatihan pertama, adanya pelatihan pembuatan materi pembelajaran ini dilatar belakangi oleh masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi di Desa Lestari Indah, yaitu karena kesulitan mengajar online karena adanya pandemi. Jadi sebagai mahasiswa KKN yang memiliki kewajiban untuk membantu dan menyelesaikan masalah Bapak Ibu, saya mencoba mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Jadi latar belakang ini sebenarnya sama dengan latar belakang pelatihan sebelumnya. Pada intinya, jadi pelatihan pertama dan kedua ini adalah sebagai suatu solusi agar Bapak dan Ibu bisa mengajar secara efektif dan juga siswa-siswa mendapatkan pembelajaran secara efektif walaupun tidak bertemu secara tatap muka, begitu. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk ke kegiatan inti yang kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan membahas satu, pengertian platform. Yang kedua, tujuan platform bagi proses pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis platform. Yang keempat, yaitu contoh platform pembelajaran. Yang kelima, tutorial menggunakan platform. Dan yang keenam, yaitu tips dan trik mengajar dengan menyenangkan lewat platform online. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian platform. Jadi platform itu adalah sebuah kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras yang menjalankan sebuah program. Beberapa hal yang membentuk platform adalah arsitektur, bahasa yang digunakan untuk pemrograman, sistem operasi, dan user interface yang berkaitan dengan berjalannya sebuah program. Jadi secara singkat ini, platform merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Beberapa platform dan perangkat lunak mampu menirukan seluruh arsitektur sebuah platform yang berasal dari perangkat keras. Platform ini seperti kita bisa lihat, platform ini adalah sebuah perangkat lunak yang ada di dalam alat-alat elektronik, misalnya di dalam komputer, di dalam handphone, dan platform bertujuan untuk
mengkombinasikan perangkat tersebut untuk menjadi sesuatu program. Seperti itu kira-kira. Adapun jenis-jenis dari platform, yang pertama adalah standar platform. Platform ini adalah platform yang dimana perangkat lunak di dalamnya harus dibeli. Jadi platform ini memiliki lisensi yang berbayar. Yang kedua yaitu multiple platform. Platform ini mengembangkan alat perangkat lunak yang memungkinkan sistem aplikasi untuk berjalan di berbagai wadah atau sistem. Yang ketiga yaitu perangkat lunak lintas dan multiplatform. Contoh klasik ini diwakili oleh video game yang dikembangkan untuk konsol tertentu. Jadi dalam hal ini contohnya adalah PlayStation atau Xbox. Yang keempat yaitu browser, adalah perangkat lunak yang membawa informasi dari internet, seperti yang kita gunakan untuk mencari informasi, contohnya Google dan browser, Firefox, Mozilla Firefox, seperti itu. Yang kelima yaitu platform seluler, ini adalah perangkat lunak di smartphone. Yang terakhir adalah marketplace, jadi platform ini khusus untuk menaungi bisnis jualan, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Berikut adalah fungsi dari berbagai platform. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, platform adalah dasar bagi berjalannya sebuah sistem. Fungsi platform yaitu sebagai cara untuk mempermudah pengguna komputer untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Di samping itu, fungsi platform juga memiliki cakupan yang lebih luas seperti keamanan komputer, hingga membantu perencanaan dalam mengoperasikan beragam software ataupun aplikasi di dalamnya. Tujuan platform pada proses pembelajaran. Jadi berikut adalah tujuan dari platform untuk dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mempermudah akses teknologi dan penyampaian informasi melalui perangkat lunak dengan online tanpa harus mendownload aplikasinya. Jadi kita bisa seperti platform dari browser tadi, kita bisa langsung mencari informasi atau apapun dari internet tanpa harus mendownload aplikasi. Yang kedua yaitu mempermudah kegiatan belajar yang berlangsung secara online tanpa harus tatap muka. Yang terakhir yaitu menambah wawasan pengetahuan siswa dan guru di bidang teknologi dan informasi. Hal ini sangat penting karena adanya platform ini dapat menjadi sebuah pengembangan pengetahuan bagi siswa dan guru agar sama-sama semakin mengetahui tentang teknologi dan informasi yang berkembang sekarang. Berikut adalah contoh-contoh platform pembelajaran yang mungkin Bapak dan Ibu guru dapat gunakan di dalam mengajar siswa. Yang pertama yaitu e-learning, yang kedua Zoom, yang ketiga Google Meet, dan yang terakhir mungkin adalah Kuiper video. E-learning. Yang pertama e-learning. Jadi e-learning adalah sebuah learning system management atau LMS yang kita kenal juga sebagai suatu platform pembelajaran. Jadi e-learning ini biasanya dikelola atau dibuat oleh suatu sekolah atau instansi tertentu. Jadi di e-learning ini guru dapat berinteraksi dengan siswa secara online begitu, melalui forum diskusi dan juga kolom komentar. Guru dapat memberikan tugas, tes ke dalam e-learning, dan siswa dapat berdiskusi dengan guru, memberikan komentar, dan mengirim tugas. Yang kedua yaitu Zoom. Zoom adalah suatu video conference atau yang sering kita sebut dengan video untuk meeting melalui video. Jadi Zoom merupakan salah satu platform online yang paling banyak digunakan saat ini karena tak hanya menghemat biaya, jadi Zoom juga dapat mempermudah meeting kita dan pertemuan, baik itu di kantor ataupun di sekolah jadi lebih mudah. Adapun kelebihan dari Zoom ini antara lain dapat menampung 100 peserta, gratis 40 menit rapat untuk kelompok, screen sharing, memiliki background, membagi peserta ke dalam beberapa breakout rooms. Jadi Zoom platform yang saya pakai untuk merecord ini, jadi Zoom bisa dimasuki atau diundang untuk 100 orang peserta di dalamnya. Zoom juga memiliki gratis waktu 40 menit untuk pertemuan.
Lalu Zoom memiliki screen sharing, nanti saya akan menunjukkan. Jadi Zoom juga memiliki background yang dapat kita gunakan mungkin untuk variasi agar meeting kita lebih menyenangkan gitu. Selanjutnya Google Meet. Google Meet sama seperti Zoom, hanya saja Google Meet adalah layanan aplikasi video conference yang dimiliki dan merupakan salah satu cabang dari Google. Jadi aplikasi ini memiliki kualitas layanan yang cukup baik. Google Meet bisa menampung 250 peserta dalam satu layar. Sementara kalau masalah kualitas dan keamanan jaringan tidak diragukan lagi. Aplikasi ini menawarkan kualitas yang cukup tinggi dan aplikasi ini merupakan salah satu manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari. Sama seperti Zoom tadi, hanya saja Google Meet dimiliki oleh perusahaan Google dan Google Meet saya tidak tahu, tapi saya belum pernah menggunakan Google Meet untuk membuat breakout room. Saya rasa Google Meet tidak bisa membagi peserta dalam kelompok, yaitu di breakout. Saya rasa itu saja kelemahannya. Selanjutnya itu Kuiper Video. Jadi Kuiper Video ini adalah sebuah platform dengan sebuah fitur-fitur khusus untuk pendidikan yang digunakan untuk belajar online. Berbeda dengan Kuiper School, jadi Kuiper Video ini memiliki banyak fitur-fitur penting yang membuat pembelajaran lebih mudah dipahami dan belajar pun terasa lebih menyenangkan. Kuiper Video sama seperti e-learning, jadi Kuiper Video juga suatu platform yang bisa kita pakai untuk mengirimkan video materi pembelajaran, membuat video materi pembelajaran, mengirim tugas, dan lain-lain. Jadi fitur-fitur di platform ini yang pertama tutorial dari guru-guru, dapat mengunduh catatan, dapat mempelajari kisi-kisi soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan Kuiper Video tak hanya belajar dengan guru, namun kita juga bisa belajar dari tentor-tentor ataupun guru-guru dari sekolah-sekolah yang lain. Dan juga kita bisa mengakses soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tutorial penggunaan dari berbagai platform yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu e-learning. Saya tidak tahu, tapi saya rasa Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu memiliki e-learning. Jadi saya rasa cara masuk e-learning juga sama, tapi saya hanya akan menjelaskan secara umum. Dan mungkin kalau lebih spesifiknya Bapak dan Ibu bisa tanya ke teman-teman Bapak dan Ibu ataupun tonton di YouTube mungkin. Adapun tutorial untuk masuk ke e-learning, yang pertama buka situs web e-learning dari sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Yang kedua, daftarkan diri Bapak dan Ibu. Yang ketiga, buat kelas di e-learning. Masukkan kode kelas, bagikan kode kelas kepada siswa, posting materi pembelajaran, tugas, dan kuis. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan atau membuka diskusi di forum diskusi. Dan di e-learning setahu saya Bapak dan Ibu juga bisa mengomentari pekerjaan siswa dan juga bisa mengirimkan feedback begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menonton lebih jelas di YouTube link yang telah saya sediakan di bawah di ke-8. Jadi Bapak dan Ibu mungkin jika pengen tahu lebih jelasnya lagi bisa nonton dan klik link ini. Yang kedua yaitu tutorial penggunaan Zoom. Jadi yang pertama yaitu Bapak dan Ibu bisa install platform Zoom di PC ataupun smartphone, bisa install di laptop ataupun di handphone begitu. Yang kedua buat akun menggunakan Google atau email, ketik launch Zoom. Jadi ketika sudah berhasil Bapak dan Ibu bisa masuk ke Zoom dengan email ataupun akun yang sudah Bapak dan Ibu buat tadi. Pilih new meeting jika ingin membuat meeting, pilih join jika ingin bergabung ke suatu meeting,
Masukkan meeting ID dan password meeting. Jika ingin bergabung ke dalam suatu meeting, pilih share screen jika ingin membagikan file. Jadi saya mungkin dapat menunjukkan beberapa caranya karena saya menggunakan Zoom saat ini. Baiklah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, saya keluarkan ini dulu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi saya juga kehilangan sinyal. Begitu. Oke, tadi saya sudah menyampaikan tentang Zoom. Jika Bapak dan Ibu ingin lebih jelas lagi dengan penjelasannya, bisa klik link di bawah ini dan juga bisa klik video. Selanjutnya adalah tutorial menggunakan Google Meet. Jadi caranya yang pertama buka halaman Google Meet di browser, lalu login ke akun Google dan email, pilih new meeting untuk mulai video conference baru, masukkan link video, terus bergabung ke dalam video conference, lalu lakukan pengaturan kamera dan mikrofon. Jika Bapak dan Ibu ingin lebih jelas, bisa klik video di bawah ini. Mungkin saya bisa menunjukkan sedikit cara Google Meet. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa buka browser Google Meet. Oke, sudah. Mohon maaf ini akun Google lain masuk. Jika ingin masuk meeting orang lain atau meeting teman atau guru-guru lain, bisa klik enter meeting code lalu masukkan contohnya begini, lalu join begitu. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin membuat suatu meeting, pilih start meeting. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu harus sign in dulu di akun Google masing-masing begitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke platform selanjutnya yaitu Kuiper Video. Jadi cara mendaftar dan masuk ke Kuiper Video, yang pertama kunjungi https://www.kuiper.com/id/school, lalu lakukan pendaftaran guru pada akun guru. Setelah itu pilih portal guru, daftarkan akun Kuiper School, isi formulir pendaftaran, isi identitas sekolah, isi nomor telepon verifikasi buat video pembelajaran. Jadi saya sudah menyediakan link dan video di sini. Bapak dan Ibu bisa langsung klik link dan videonya dan melihat tutorialnya. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan terakhir yaitu tips dan trik mengajar dengan menyenangkan lewat platform online. Adapun tips dan trik yang dapat saya berikan, yang pertama, persiapkan materi pembelajaran sebelum menjelaskan. Yang kedua, gunakan background yang unik dan menarik saat berada di room Zoom. Ketiga, buat brainstorming agar pembelajaran tidak membosankan. Selanjutnya, tampilkan materi dengan menggunakan animasi. Lalu berikan beberapa kuis pertanyaan pada siswa. Dan bagi siswa menjadi beberapa kelompok ke dalam layout ataupun breakout room untuk berdiskusi dengan siswa yang lain tentang materi pembelajaran. Adapun kesimpulan pada pelatihan kita di siang hari ini,
Dari pelatihan kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah platform merupakan suatu perkembangan teknologi yang dapat membantu kita untuk mempermudah kegiatan kita, termasuk dalam belajar. Jadi platform memiliki beberapa jenis, diantaranya platform standar platform, multiple platform, marketplace, browser, seluler, dan platform lainnya. Adapun platform yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran yaitu Zoom, Google Meet, Kuiper, Learning, dan lainnya. Di dalam menyampaikan materi yang menyenangkan lewat platform online, Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan materi pembelajaran yang tidak membosankan, seperti memasukkan animasi dalam presentasi, mengelompokkan siswa di dalam ruangan breakout, agar pembelajaran lebih variatif. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin sekian pelatihan yang saya dapat lakukan di kedua hari ini, kemarin dan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikutinya, dan semoga pelatihan ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan. Saya berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu selama ini. Semoga nantinya setelah selesai pelatihan ini, Bapak dan Ibu bisa boleh dan bersedia mau untuk membuat beberapa materi pembelajaran. Kita akan bahas tentang materi yang akan Bapak dan Ibu buat di grup WA. Mungkin sekian pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika saya salah kata.